Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tahu nggak sih guys, banyak sekali belakangan ini warga Indonesia itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tuh tidak boleh dicontoh ya guys, karena itu merupakan salah satu perilaku yang melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kali ini saya akan mencontohkan salah satu video tentang warga Indonesia itu masih ada yang membuang sampah di pinggir jalan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik, masih menjadi pekerjaan pemerintah Kota Palu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Sampah plastik tidak hanya dapat merusak lingkungan, makhluk hidup pun bisa terkena imbasnya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir. Dirinya menjelaskan kesadaran membuang sampah sembarangan masih terjadi pada masyarakat Kota Palu. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan. Salah satu faktornya itu rendahnya kesadaran masyarakat, kayak misalnya banyak warga di Indonesia itu masih memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti lingkungan yang menjadi kotor, terus kumuh, bau, dan bisa menyebarkan penyakit pada manusia. Nah, yang kedua itu faktornya pemerintah setempat belum melakukan sosialisasi yang efektif mengenal pengolahan sampah dan pola hidup sehat, sehingga tanpa pemahaman yang cukup tersebut masyarakat cenderung melanjutkan kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan. Nah, yang ketiga itu faktornya kurangnya fasilitas pembuangan sampah, sehingga masyarakat Indonesia itu lebih memilih yang lebih praktis, membuang sampah di pinggiran jalan yang lebih dekat dari rumahnya daripada membuang sampah di TPS yang lebih jauh dari rumahnya. Nah, gimana sih agar masyarakat Indonesia itu tidak membuang sampah sembarangan di pinggir jalan? Nah, caranya itu yang pertama itu pemerintah harus menyediakan papan larangan membuang sampah. Nah, yang kedua itu menyediakan papan yang berisikan sanksi pidana dan denda. Tujuannya itu agar warga Indonesia itu tidak lagi membuang sampah sembarangan di pinggiran jalan. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur seperti menyediakan fasilitas pembuangan sampah. Nah, pembuangan sampah ini juga harus membedakan pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Tujuannya itu pemilahan ini tidak hanya membantu dalam pengolahan, tetapi juga memberikan potensi ekonomi bagi rumah tangga. Contohnya itu kayak misalnya mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Tahukah Anda, Saudara, Indonesia hanya berhasil mendaur ulang 10% sampah plastik setiap tahunnya. Itu tandanya ada 90% sampah plastik yang belum didaur ulang dan berakhir di TPA begitu saja. Hal inilah yang menjadi inspirasi dari pabrik daur ulang Ekolabo 8 yang berada di kawasan Pererenan, Kuta Utara, Badung, Bali. Di sini, sampah-sampah botol plastik dari produk kecantikan maupun produk kebutuhan rumah disulap menjadi barang yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Caranya terbilang cukup mudah. Botol plastik yang sudah tercuci bersih selanjutnya dicacah menggunakan mesin pencacah. Setelah berubah menjadi ukuran lebih kecil, plastik-plastik ini dicetak sesuai dengan barang apa yang dipesan customer. Seperti sisir, cermin, gantungan baju, hingga mainan anak-anak maupun furniture estetik lainnya. Setiap hari 500 kg sampah plastik bisa didaur ulang di tempat ini. Dan pabrik daur ulang sampah plastik Ekolabo 8 akan mengerjakan ribuan pesanan dari peminat dan pecinta lingkungan. Eits, plastiknya bukan sembarang plastik loh, hanya plastik yang berkualitas baik yang dapat diproses di tempat ini. Jika sampah plastik sebelumnya sudah dibuang ke laut dalam waktu yang lama, maka kualitas plastik akan berkurang dan tidak bisa didaur ulang kembali. Kami mulai aktivitas ini sudah 2 tahun lebih, sedikit 2 tahun 2 bulan. Inspirasi ada dari video YouTube dari Afrika, dari negara Uganda. Di sana bikin paving pakai pasir sama plastik daur ulang. Tapi situasi pasir di Indonesia, sand mining
tidak bagus sekali. Terus saya memulai aktivitas dengan 100% plastik daur ulang. Kalau di pabrik ini selain sisir apa aja yang dibikin? Kita bisa bikin semua, proses mulai dari giling plastik, plastik daur ulang, kumpulin di toko The Body Shop. Dibawa di sini, kita digiling, habis giling kita bikin kotak plastik seperti triplek. Dari PG itu kita bisa potong semua produk, dari sisir ke mainan anak-anak puzzle, bisa juga bikin tembok. 15% keuntungan yang diperoleh dari pabrik ini disumbangkan kepada panti asuhan dan untuk kegiatan sosial lainnya, seperti membantu warga terdampak pandemi. Kedepan, pabrik daur ulang sampah plastik Ekolabo 8 ini akan memadukan penggunaan limbah kaca dan plastik yang akan disulap juga menjadi furniture cantik dan estetik. Permana Dewi, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Badung, Bali. Dan cara terakhir untuk mencegahnya yaitu kita harus menyadari diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena supaya lingkungan sekitar kita menjadi bersih, nyaman, dan tidak menimbulkan penyakit. Dan ketika teman kita ingin membuang sampah sembarangan, maka tugas kita yaitu wajib menegurnya agar teman kita tersebut tidak membuang sampah sembarangan. Seperti contoh video berikutnya. Jin, kamu kok membuang sampah sembarangan sih? Gak apa-apa lah, kan cuma satu. Walaupun cuma satu kan, tapi tetap mengotori lingkungan. Kan di sini juga ada penjaga kebersihannya, kan bisa dibersihin sama penjaganya. Tapi kalau kamu menyepelekan, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Iya juga ya. Ya udah, aku mau ke tempat sampah ya. Nah, itu dong. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Bersih itu dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak mulai dari sekarang, apa lagi? Jangan menyepelekan sampah walaupun cuma satu. Ayo, peduli sampah untuk lingkungan yang sehat. Nah guys, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya agar menciptakan lingkungannya bersih, nyaman, dan tidak menimbulkan penyakit bagi kita. Dan tujuannya itu agar kita bisa menerapkan nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pemerintah harus mengadakan bank sampah. Tujuannya agar sampah plastik tidak menumpuk dan bisa didaur ulang menjadi kerajinan tangan.